Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Nah, pemirsa masih bersama dengan Bang Cahyo di sini. Kita mau ngelanjutin lagi nih, Bang. Tadi katanya ada kadang terjadi selisih paham ya, Bang ya, antara arsitek dan juga teknik sipil itu seperti apa. Nah, pernah nggak dialamin sama Bang gitu? Kalau untuk mengalami sih udah sih pernah kejadian. Jadi kadang kan kalau kita arsitek kan nggak terlalu ngemikirin struktur ya. Memang sekedar tahu gitu. Jadi kebutuhannya ini sekian gitu sekian. Cuman kadang kita udah desain nih bagus-bagus gitu. Nah pas kita obrolin ke sipil itu ini nggak bisa loh diterapin gitu. Nggak bisa, nggak sesuai gitu. Terus juga nggak bisa diaplikasiin kayak gitu. Biasanya nggak bisa terwujud tuh. Kenapa? Biasanya mungkin salah satunya itu menjadi salah satu permasalahan nanti di bangunan kedepannya. Oh, gitu. Takutnya nggak kuat atau yang lain kayak gitu. Makanya tapi biasanya kalau udah dapat kayak gitu sih kita cari solusi sama-sama. Gimana pokoknya bangunannya tetap gini, tapi diakalin gimana caranya kayak gitu. Tapi gitu. tetap kuat. Nah, tapi estetikanya nggak berubah, pasarnya nggak berubah atau interior dalamnya nggak berubah. Jadi itu collab ya? Iya, di situ makanya terjadi kerjasama antara sipil. Di luar mereka selisih paham terkadang, kadang arsitek mau kayak gini, sipil bilang nggak bisa, ya gitu. Tapi ujung-ujungnya itu ketemu juga titik tengahnya biasanya. Kuncinya di komunikasi ya Bang ya. Semua itu kuncinya di komunikasi pemirsa. Nah Bang, tapi gimana sih proses terciptanya nih suatu desain arsitektur? Itu gimana? Mungkin pengalaman dari kantor Cahyo yang sekarang aja ya. Boleh. Kebetulan kantor Cahyo itu ada di seberang Hotel Mercury, itu namanya Kakoi Konstruksi. Jadi di sana sih Cahyo banyak belajar sih dari awal masuk kayak gitu. Jadi kalau di sana kita tertata. Jadi dari awal itu ada klien yang menghubungi kita atau klien yang ketemu langsung di kantor kayak gitu. Jadi kita pada saat kita berhubungan ke ownernya, biasanya kita tanya dulu keinginan dia apa, kebutuhan dia apa, dia mau yang bagaimana kayak gitu. Ada beberapa owner yang nggak tahu konsepnya mau gimana. Iya, saking bingungnya terlalu banyak referensi gitu kan. Jadi dia mungkin pusing nih mau konsepnya gimana gitu. Nah biasanya kita menyaranin, kita tunjukin hasil-hasil yang pernah kita buat kayak gitu. Kalau klasik kurang lebih kayak gini sih Bu, atau kita tunjukin referensinya. Nah biasanya kita kalau udah dapat, ada beberapa klien itu yang dia udah punya referensi. Jadi dia kirim ke kita gitu kan, jadi kita sesuaiin. Nah biasanya setelah itu kita minta biasanya survei ulang, walaupun dia udah punya data ukuran. Biasanya kita survei ulang karena tetap turun lagi. Iya, karena kadang yang mereka buat kadang itu agak berbeda. Ya makanya kita mau karena kita mau ngeliat juga kondisi sekitar, izin sama tetangga sebagai itu perbatasannya gimana gitu kan. Jadi benar-benar memang diperhatikan sampai ke samping-sampingnya juga ya. Ada pernah dulu project yang pernah berjalan kayak gitu kan. Karena mungkin miskomunikasi aja ya sama tetangga gitu. Jadi agak berselisih paham gitu, tapi ujung-ujungnya beres. Makanya kita tuh butuh survei ulang sama ngeliat kondisi sekitar. Kalau misalkan nanti dibangun kayak gitu. Biasanya kalau udah survei kita sediain layout tuh ya kayak gambaran 2 dimensinya. Karena kalau kita langsung ke 3 dimensi biasanya nggak ngatur tata ruang. Pada saat 3 dimensinya udah beres, di dalamnya nggak bagus. Oh gitu, jadi banyak juga ya sebelum jadi desain fix nih. Iya. Begitu ya. Karena kita pas ngedesain layoutnya itu juga harus tahu kebutuhan orang yang di dalam itu berapa orang.
keinginannya apa aja gitu. Makanya kita harus pembuatan tata ruang layoutnya dulu. Kalau udah sesuai, udah fix, udah cocok kayak gitu posisi layoutnya, baru kita ke konsep 3D-nya. Oh, baru Iya. ke 3D 3D. langsung. Itu desain secara utuhnya atau gimana? Iya, itu biasanya kita desain dulu secara utuh keseluruhan dari konsep awal yang memang dia mau kita desain. Setelah konsep 3D itu selesai, biasanya kita ajak ownernya meeting lagi. Jadi meetingnya sampai ketemu titik tengah lah. Bayangin dia udah cocok sama desain, baru kita sesuaiin. Karena kalau misalkan layoutnya udah beres, desainnya udah beres, baru kita bisa ke RAB. Oke, ke dananya Iya, karena misalkan kalau nggak desainnya belum fix, bakal masih tetap ada perubahan, bakal lama. Maka misalnya ownernya juga bakal lama nunggu karena desain RAB. Jadi berulang-ulang kayak gitu tuh memakan waktu juga. Iya, betul. Nah, itu kalau pernah nggak tuh Bang paling lama ngadepin yang mungkin banyak banget baunya gitu kan, harus konsultasi berulang-ulang sampai akhirnya jadilah desain itu. Pernah berapa lama tuh ngadepin ownernya paling lama? Ada sih, dulu kita pernah buat kitchen set ya itu. Oh, kitchen set. Jadi memang dia nih kayaknya mau kitchen set itu ala-ala klasik, cuman bahannya itu susah. Untuk bahannya itu kan banyak main propilan dia mau, sedangkan propilannya itu kayaknya di Bengkulu nih nggak ada. Oh gitu. Jadi memang waktu itu terpaksa kita buat dari kayu karena bahan bentuk model yang dia mau tuh nggak ada, jadi kita buat akalin. Tapi itulah namanya klien ya, dia cuma melihat selisih sedikit, dia langsung minta rubah gitu. Mungkin proyek kita pernah berjalan itu selama 1 tahun kitchen set aja. 1 tahun tuh cuma kitchen set? Iya, itu mulai dari desain sampai ke ininya. Oh, sampai jadi bangunannya? Iya, sampai gitu jadi. Padahal cuma kitchen set aja. Itu sih yang ini benar, karena dia agak cerewet orangnya. Tapi ketika lihat akhirnya puas nih, pasti ada rasa. Iya, udah feelnya beda gitu ya. Karena dulu dia pernah ngebandingin kita sama ada satu instansi juga di daerah itu, bilangnya hampir sama katanya kualitasnya. Cuman kan memang kita menjamin dari awal ya. Sampai sekarang pun kitchen kita masih bagus. Sedangkan yang dibilang yang lain tadi itu sekarang itu udah gelembung-gelembung HPL sama yang lainnya kayak gitu. Oh iya, itu diperhatikan semua berarti ujung-ujungnya berbalik ke kita lagi. Balik lagi nih. Mending dari awal aja gitu ya Bang ya. Benar. Lebih hemat nih budgetnya. Nah, itu apa yang paling rumit Bang kalau menciptakan suatu desain itu, yang paling rumit di bagian apanya? Biasanya kalau desain sih konsep ya. Konsep dan tata ruang awal. Karena kalau misalkan konsep sama tata ruangnya awalnya belum diselesain, kedepannya bakal susah karena bakal berkelanjutan. Contoh misalkan owner nih, kita tahunya dia cuma sekedar mau buat ini kamar utama misalkan, kamar dia. Tapi kita nggak tahu nih dia nih kebutuhannya apa aja. Kan ada yang owner mau kamar itu langsung semuanya item interiornya langsung di sana. Cuman ada juga yang mau terpisah. Jadi misalnya kayak gini, kamar, walk-in closet sama WC itu udah tertata baik kayak gitu. Ada juga yang sekedar ya udahlah, sekedar tempat tidur, dipan, beddrop sama lemari aja. Jadi kita kalau kita udah tahu keinginannya kayak gitu, memang dari layout awal kita udah sediain space ruang. Kalau untuk ruangan segini, panjangnya segini, lebarnya segini kayak gitu. Takutnya kalau kita udah berdiri, tiba-tiba dia mau konsep kayak gitu, nggak bisa lagi kan. Tapi pernah nggak sih ngadepin yang gitu? Pernah dapet nggak? Pernah.
Pernah dapat. Ah. Terus gimana bang kalau udah kayak gitu? Ya, Rasanya pengen cekek nggak? ya kita bilang sih kalau memang ibunya awalnya mau kayak gini, dibilang di awal bu kayak gitu. Oh iyalah. Jadi kalau seharusnya. sekarang ya kita akalin aja, misalnya dia mau konsepnya gimana kita sesuaiin, cuman ya kita maksimalin ruangannya. Oh, Iya, gitu. jadi kita fungsikan semua yang Tetap ada ada dipoles-poles lagi Iya, berarti benar. kita dari konsep awal di- gitu. Cuman ya nggak sebagus yang harusnya kita konsep dari awal. Gitu. Iya. Jadi ini buat pemirsa juga ya bang ya. Jadi kalau mau suatu bangunan mau seperti apa, hunian seperti apa, dipakemkan dulu Iya, konsepnya benar. dari awal dulu. Ha-ha. Nggak apa-apa agak lama konsultasinya Ya, ya nggak bang ya. masalah. Asal nih udah fix udah begini Iya, gitu ya. Karena ngebangun sekali mbak. Betul. Kalau- Sisanya mempertahankan. Iya. Aduh kayak apa tuh? Ya betul ya bang ya. Jadi memang harus matang dulu di Mm-mm. konsepnya begitu ya. Iya, kalau misalkan nggak matang ya kayak gitu. Kalau kita udah ngebangun, tau-taunya ngebuang uang lagi. Kalau Iya. tapi saran sih kalau misalkan memang ada niat mau bangun rumah yang besar atau konsep yang keinginan lah kayak gitu. Kalau belum cukup sih mending tabung aja dulu. Oh, iya. Jangan dipaksain karena misalkan uang nih pas-pasan nih, tapi mau bangun konsep kayak gini. Tiba-tiba kita bilang biayanya sekian bu, Kaget nanti. kaget nggak cukup kan ya, tapi dia mau paksain nggak apa-apa lah mas, bangun ininya aja dulu kayak gitu. Oh Jadi gitu. kayak- Jadi nanggung. Iya, lebih baik sih disesuaiin aja dulu kayak gitu, karena kalau enggak ya nambah bobok lagi. betul. Jadi memang yang paling benar nih pemirsa, awal yang harus dipersiapkan adalah Iya. nabung aja dulu. Nambah aja dulu. Betul nggak bang? Iya. Biar nanti benar-benar puas ya Iya. sama hasilnya, maunya seperti apa gitu ya. Nah kan abang nih punya pengalaman juga waktu itu mendesain gedung gitu ya untuk Iya. tempat pekerjaan, bekerja sama dengan pemerintah seperti itu. Dan sekarang di hunian juga udah banyak gitu ya Iya. bang ya. Itu menurut abang sendiri yang paling nyamannya atau yang paling enaknya desain di mana? Di pemerintahan itu gedung atau di hunian? Kalau enak, kalau ngelihat dari posisi sekarang mbak ya, nggak tahu kalau yang adik-adik yang baru ya. Kalau misalkan kita kayak tahun-tahun saya itu ngelak biasanya yang bangun pemerintah, Oh begitu. kita agak jauh-jauhi karena ribet. Yang pertamanya ribet. Ribetnya seperti apa nanti kita lanjutkan Iya, setelah oke. jeda ya bang ya. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.